Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Baik lagi sama aku sendirian. Kita lagi nggak ada tamu ya hari ini. Terus kali ini aku bakal ngasih tutorial, ngasih tips lagi tentang di bidang penelitian. Karena aku tuh mau bahas tuntas semua penelitian dulu deh, baru fokus ke bidang lainnya. Jadi di 3 video terakhir itu udah ngebahas tentang fundamental kita buat nyari ide. Ide yang bagus, kriteria ide yang kurang bagus, terus tips and trick cara nyari ide berdasarkan problem. Nah, di video ini aku bakal bahas gimana caranya, ceritanya ya. Kalau kita udah dapet ide, ngapain lagi nih udah dapet ide nih? Wah, aku udah dapet ide, udah mau ngatasin masalah ini, A, dan aku mau ngadirin solusi berupa B. Kelanjutannya bakal ngapain nih? Pertama kayak biasa, buka Google, buka YouTube, TikTok, atau apapun itu sosial media kalian, terus cek ketik kata kunci dan tentang solusi yang kayak kalian pikirin. Bisa di TikTok, YouTube, Google biasa, itu yang kalian cek. Udah ada belum sih solusinya? Kalau udah ada, ya nggak apa-apa, simpen aja. Simpen aja, nanti tinggal kita pikirin apa keterbaruan dari inovasi yang mau kita kita tawarin gitu. Tapi keterbaruannya tuh harus berdasarkan dari kekurangan produk yang udah ada di pasaran. Misalkan, wah udah dicari nih di Google atau di YouTube, tapi tetap nggak ketemu, tetap nggak ada nih yang menghadirkan solusi A untuk mengatasi problem B. Kita move ke cara kedua, langsung ke arah Google Scholar. Oke, ini dia tampilan dari Google Scholar. Basically, ini Google yang isinya adalah makalah, penelitian, jurnal, artikel ilmiah dari inovasi-inovasi dan penelitian yang udah dibikin sama orang lain. Jadi outputnya bakal PDF nanti. Kita coba nih ya. Misalkan hubungan gelombang suara terhadap tanaman. Misalkan kalian mau meneliti nih hubungan gelombang suara terhadap tanaman. Nah, ini ada jurnal-jurnal, ada yang dari UB, ada yang dari Unsrat, Undip, UNY. Wah, universitas semua nih. Kita cek yang dari Undip coba nih. Nah, dia tuh neliti gelombang suara terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Kalian kalau baca jurnal nih nggak usah baca semuanya, baca abstraknya aja begitu buka. Nanti kalian kaitkan, ini abstraknya sama penelitian kalian tuh relevan nggak sih? Kalau nggak relevan, ya udah nggak usah di save jurnalnya. Tapi kalau relevan, jurnalnya di download. Nanti dikumpulin jurnal-jurnalnya. Ini juga nih yang bagi kalian relevan, download aja, download, download. Mana yang bagi kalian relevan, download. Nanti dikumpulin tuh penelitian-penelitian terdahulu yang kira-kira tuh relevan dengan penelitian kalian. Jurnal ya buat contoh dari referensi yang bakal dipakai di penelitian biasanya. Jadi ini 4 jurnal ini tuh ngomong tentang dia tuh manfaatin limbah apa nih avocado ink ya, biji buah alpukat buat jadi tinta tinta spidol apa printer gitu nggak salah buat pigmen tuh. Nah terus ada yang buat pigmen yang buat printer, ada yang buat warna baju, ada yang buat spidol, beda-beda deh pokoknya. Tapi keempat jurnal ini tuh itu tuh neliti dia tuh ngekstrak tinta alpukat jadi suatu pigmen. Nah, akhirnya di sini tuh kalian bisa baca-baca jurnal kayak begini emang kadang bahasa Inggris kadang bahasa Indonesia. Tapi dari kalian nyari ini tuh ntar kelihatan penelitian orang-orang tuh udah neliti atau belum sih metodenya pakai apa aja. Sebagai contoh misalkan jurnal yang ini itu neliti itu dia tuh bikin dia tuh ngekstrak biji buah alpukat buat tinta printer misalkan. Tapi dengan metodenya kayak gini-gini. Tapi dari keempat jurnal ini itu memiliki kekurangan misalkan karena misalkan warnanya belum terlalu bervariatif gitu, masih sedikit warnanya atau enggak dibutuhkan proses permesinan yang mahal. Nah, kalian tuh mau coba di sini buat nambahin warna-warna baru gitu misalkan. Tapi metode tetap sama dengan keempat jurnal ini cara ekstraknya. Misalkan alpukatnya ditumbuk dulu lah, terus direbus, akhirnya airnya tuh di air rebusan dituang jadi tinta itu nggak apa-apa metodenya sama tapi kalian nambahin misalkan nambahin cuka gitu misalkan atau nambahin soda kue buat ngatur pH jadi warnanya itu bisa lebih variatif nah itu bisa dalam dijadikan suatu penelitian itu kan warna yang variatif kan nggak ada kan di penelitian-penelitian ini nah itu jadi suatu keterbaruan dari penelitian kalian jadi usahain kalau udah dapet ide tadi cari di YouTube atau Google Scholar kumpulin nih PDF-PDF kayak gini nih dari penelitian-penelitian terdahulu.
udah ada atau belum sih. Kalau misalkan udah ada yang ekstrak biji buah alpukat jadi tinta, kan kelihatan nih, nanti kalian bisa baca kekurangannya ada apa aja sih di sini. Emang bahasa Inggris sih, tapi kalau di penelitian emang harus sering baca sih. Terus baru deh kalian nanti munculkan keterbaruan dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Jadi disitulah lahirnya suatu inovasi. Oke guys, jadi kayak gitu kurang lebihnya tentang gimana caranya, apa langkah yang kita harus lakukan saat kita udah dapet ide. Ingat-ingat cari di YouTube, di Google, cek di Google Scholar. Yang ketiga, bandingin sama penelitian sebelumnya. Dari situlah kalian tuh ngadain suatu solusi tuh yang apa ya, yang belum pernah dilakukan sama orang-orang lain. At least ada sedikit keterbaruan aja di atas. Itu udah cukup buat ngatasin masalah-masalah dari problem dan penelitian-penelitian terdahulu. Good luck semuanya yang buat nyari ide lomba karya ilmiah dan penelitian-penelitian. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja di kolom komen, nggak apa-apa, nanti coba aku jawab. Terus nanti aku bakal bikin video-video kayak gini lagi mungkin soal karya ilmiah. Thank you, bye, sampai ketemu di video berikutnya.